Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Intan Indria Rininta. Saya adalah Jaksa Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran yang saya buat untuk pelatihan kepemimpinan pengawasan, khususnya agenda 1. Bahwa dalam agenda 1 ini berkaitan dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara, alokasi yang disediakan adalah 56 jam pembelajaran, di mana dari 56 pembelajaran tersebut setiap jam pembelajarannya adalah alokasinya 45 menit. Kemudian deskripsinya, selama pelatihan ini untuk agenda 1 diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada peserta agar memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai konsep etika dan integritas kepemimpinan Pancasila serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara kepemimpinan Pancasila guna kepemimpinan pelayanan dalam pengendalian pekerjaan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memaknai, menginternalisasikan etika, integritas, Pancasila, dan bela negara, mampu mengidentifikasi isu-isu lingkungan strategis terkait dengan Pancasila dan bela negara dalam kepemimpinan pelayanan mengendalikan pekerjaan sebagai wujud implementasi nilai-nilai bela negara, kepemimpinan Pancasila, dan kewaspadaan nasional. Yang menjadi indikator keberhasilan dari agenda 1 ini adalah para peserta diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dan kebijakan bela negara kepemimpinan Pancasila. Para peserta sebagai ASN mampu mengaktualisasikan nilai dasar bela negara untuk loyal kepada Pancasila dan negara yang dapat menilai baik dan buruknya dalam hal kepemilikan akhlak, moral, dan etika dalam mencintai bangsa dan negara, mampu menjelaskan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan mampu mengaktualisasikan kemampuan awal bela negara untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, serta loyal melalui aktualisasi kesadaran bela negara. Baik, mari kita masuk dalam materi pokok dan sub-materi pokok yang akan kami paparkan nanti kepada para peserta, bahwa dalam agenda 1 ini berkaitan dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang menjadi sub pokok materinya ada 2. Materi pertama berkaitan dengan bela negara kepemimpinan Pancasila. Adapun yang termaksud di dalamnya adalah 1. Persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan. Serta yang terakhir adalah meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Materi pokok yang kedua adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Adapun yang termasuk di dalamnya adalah 1. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. 2. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Ketiga, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Keempat, tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Kelima, etika dan integritas ASN. Dan terakhir, penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Kegiatan pembelajaran ini akan diberikan melalui kegiatan secara blended learning, di mana yang pertama akan diberikan adalah diberikan secara self learning melalui LSM, di mana peserta dapat mengunduh bahan-bahan pembelajaran dalam agenda 1. Kemudian ada tahap
asinkronus dan juga tahap sinkronus. Pada tahapan pertemuan pertama, pada tahap sinkronus, ketika peserta bertemu dengan pengampu, maka akan dilaksanakan tahap belajar mengajar secara alami, di mana pengampu dan peserta saling memperkenalkan diri. Pengampu akan memperkenalkan diri sebagai pengampu agenda 1 dan bahan-bahan apa saja yang akan diberikan pada agenda 1 serta metode pembelajaran yang akan diberikan. Pada tahap sinkronus yang dilaksanakan secara alami, pengampu dan peserta akan bertemu baik secara online. Pada kegiatan pembelajaran ini akan dilalui melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah dilakukan secara alami, di mana pengampu memfasilitasi proses perkenalan dengan peserta pelatihan dengan memperkenalkan diri lebih dahulu, di mana peserta dan pengampu saling memperkenalkan diri dan menyapa satu dengan lainnya. Metode yang diberikan untuk pembelajaran ini adalah ceramah interaktif, kemudian alat bantu yang disediakan adalah multimedia, flip chart, dan whiteboard. Waktu untuk perkenalan adalah 15 menit. Kemudian, dari kegiatan tahap 1 ini, pengampu menjelaskan hasil belajar, indikator hasil belajarnya, dan agenda pembelajarannya. Kemudian pengampu akan meminta kepada peserta untuk mengidentifikasikan aplikasi pelayanan publik yang ada saat ini dan sudah digunakan secara luas oleh publik. Di mana kegiatan ini berkaitan dengan para peserta diharapkan dapat menyimak, mengklarifikasi, dan menyepakati kesepakatan antara pengampu dan peserta. Kemudian peserta mampu mengidentifikasi sistem pelayanan publik secara online yang ada saat ini dan sudah digunakan secara luas oleh masyarakat. Kemudian metode pembelajaran ini selain ceramah interaktif, digunakan juga brainstorming agar para peserta diharapkan bisa aktif dan interaktif, saling memberikan feedback dan sharing satu sama lain. Untuk kegiatan kedua adalah tahap kemukakan, di mana pengampu akan membagi peserta menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai kelebihan dan kekurangan secara umum terkait dengan agenda 1. Kemudian meminta peserta untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya di flip chart yang telah disediakan. Kemudian meminta peserta melakukan kegiatan window shop, yaitu presentasi kelompok bergantian. Ya. Kemudian meminta peserta untuk memberikan refleksi dari hasil window shop-nya. Kemudian peserta mampu menuliskan berbagai persepsi dalam flip chart tanpa koreksi. Sifatnya adalah brainstorm dan mengelompokkan persepsi tersebut. Adapun kegiatan tersebut berkaitan dengan diskusi untuk menggali manfaat dan kelebihan serta kekurangan secara umum berkaitan dengan agenda 1. Kemudian menuliskan manfaatnya tersebut dan kelebihan serta kekurangannya dari hasil diskusi dalam flip chart. Kemudian hasil diskusikan tersebut dilakukan window shop dan hasilnya didiskusikan kembali untuk bertukar persepsi. Kemudian melakukan refleksi dalam menyampaikan persepsi. Kemudian peserta diharapkan saling menyimak dan mengklarifikasi ulang masing-masing hasil diskusi tiap kelompok. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan untuk kegiatan kedua ini adalah diskusi kelompok dan brainstorming. Mengenai media dan alat bantu yang digunakan adalah multimedia, flip chart, dan whiteboard. Waktu yang dialokasikan adalah 30 menit. Kemudian untuk yang ketiga, berkaitan kegiatan mengolah. Dalam hal olah ini, pengampu akan menyampaikan materi pokok agenda 1. Yang pertama, berkaitan dengan bela negara kepemimpinan Pancasila, dan yang kedua berkaitan dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian pengampu akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan latihan. Kegiatan ini bentuknya adalah ketika pengampu memberikan materi, menyampaikan materi, maka peserta akan menyimak dan diharapkan dari hasil menyimaknya mampu untuk bertanya atau mengklasifikasi hal-hal apa saja yang sudah diberikan oleh pengampu dalam materi agenda 1. Dari hal tersebut diharapkan peserta mampu berdiskusi dan melakukan latihan secara berkelompok. Adapun metode yang diterapkan untuk agenda 3 ini adalah ceramah interaktif dan diskusi kelompok, dan media alat bantu yang digunakan adalah multimedia, flip chart, dan whiteboard. Alokasi waktu yang diterapkan adalah
60 menit untuk penyampaian materi 1 dan materi 2, dan 45 menit untuk diskusi kelompok. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat adalah pengampu meminta peserta mempraktekkan dan mensimulasikan salah satu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila secara online beserta semua fitur-fiturnya dalam kelompok. Kemudian pengampu akan meminta peserta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian pengampu akan meminta peserta kelompok lain untuk mengulas dan memberikan feedback. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mempraktekkan dan mensimulasikan salah satu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila tersebut dalam kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Adapun metode yang diterapkan untuk kegiatan keempat adalah diskusi kelompok, simulasi dan praktikum, presentasi dan tanya jawab. Adapun media dan alat bantu yang akan digunakan adalah multimedia, gadget, flipchart dan whiteboard. Alokasi waktu yang disediakan untuk kegiatan keempat adalah 85 menit untuk diskusi kelompok, kemudian 45 menit untuk presentasi, dan 15 menit untuk tanya jawab. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi pada saat kesimpulan ini, pengampu akan menyampaikan kesimpulan secara keseluruhan apa refleksi yang didapat dari hasil kegiatan untuk agenda 1 ini. Setelah itu, pengampu akan menutup kelas. Kegiatan ini akan dilaksanakan di mana peserta akan menyimak dan boleh bertanya serta klarifikasi. Setelah selesai dan ditutup, maka kelas dapat dibubarkan. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, kemudian alat bantu yang digunakan adalah multimedia, alokasi yang disediakan adalah 15 menit. Setelah agenda 1 sudah dilaksanakan secara keseluruhan, maka akan dilakukan evaluasi, bentuknya berupa esai dan simulasi dan juga bisa berbentuk game untuk menilai integritas dan etika peserta. Kemudian referensi dari kegiatan 1 ini, agenda 1 ini adalah modul pelayanan publik digital dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Demikianlah pemaparan saya mengenai rencana pembelajaran yang akan kami terapkan pada saat pelatihan kepemimpinan pengawas. Sekian dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum, shalom, om santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.